Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mary Nuryanti. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang nasionalisme dan konflik etnik. Oke, langsung saja. Pengertian nasionalisme. Secara harfiah, nasionalisme berasal dari bahasa Latin yaitu natio yang berakar pada kata nasci atau saya lahir. Definisi nasionalisme misalkan dari Anthony de Smith yang menurutnya nasionalisme merupakan suatu gerakan ideologis untuk mencapai dan mempertahankan otonomi, kesatuan, dan identitas sebagai suatu populasi yang jumlah anggotanya bertekad untuk membentuk suatu bangsa yang aktual atau sebuah bangsa yang potensial. Nasionalisme dibagi dalam 3 fase. Fase pertama biasanya sering dikaitkan dengan pemikiran de Enlightenment atau Renaissance dan merupakan bagian dari prinsip penentuan diri sendiri suatu masyarakat. Fase kedua, dalam evolusi gagasan nasionalisme, muncul atas respon terhadap Revolusi Prancis pada tahun 1789. Dalam fase ini, konsep nation dihadirkan sebagai oposisi dari sistem monarki. Fase ketiga, sebagai fase terakhir menjelaskan konsepsi demokrasi dan politik dari kebangsaan yang lebih disempurnakan. Dampak nasionalisme dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Yang pertama, sisi positif nasionalisme. Nasionalisme merupakan realisasi dari negara sebagai representasi masyarakat harus mampu mewujudkannya dalam lingkungan nasional maupun internasional. Yang kedua, nasionalisme memiliki fungsi psikologi yang cukup penting dalam maksud bahwa nasionalisme mencakup rasa ingin memiliki asal-usul, masa lalu hingga masa depan suatu negara atau budayanya. Yang ketiga, nasionalisme adalah sumber kreativitas dan keragaman manusia yang asas demokrasi di mana rasa nasionalisme memunculkan banyak aspirasi. Dampak negatif nasionalisme. Yang pertama, dengan adanya rasa nasionalisme, beberapa kelompok rela memperebutkan sesuatu atas nama tanah air. Dan terkadang rasa nasionalisme juga memunculkan rasa cinta secara berlebihan. Yang kedua, secara nasionalisme, sekalipun nasionalisme tidak menggunakan konfrontasi militer, namun nasionalisme juga bisa menjadi hambatan bagi sebuah negara dalam menjalin kerjasama dengan negara lain. Yang ketiga, rasa nasionalisme yang berlebih juga akan merusak hubungan antara politik dan ekonomi suatu negara. Pengertian etnik. Secara garis besar, etnik memiliki sebuah definisi sebagai suatu komunitas manusia yang memiliki nama, tentunya sangat erat kaitannya dengan satu tanah air. Memiliki mitos leluhur bersamaan nasib, beberapa unsur budaya yang sama, dan tentunya memiliki sebuah solidaritas bersama dalam ikatan komunitas tersebut. Pengertian konflik etnik. Menurut Brown, konflik etnik adalah konflik yang erat kaitannya dengan permasalahan-permasalahan yang mendesak seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan teritorial antara dua komunitas, etnik atau bahkan lebih. Konflik etnik identik dengan nuansa kekerasan. Penyebab konflik etnik. Munculnya etnosentrisme. Konsep etnosentrisme seringkali dipakai secara bersama-sama dengan rasisme. Yang kedua, keabsahan teritorial, khususnya bagi kelompok etnik pendatang yang mendiami wilayah bangsa lain. Kelompok etnik asli bisa melakukan tindakan pembersihan atau ethnic cleansing bagi etnik pendatang karena ingin agar wilayah bangsa mereka hanya ditempati oleh keturunan asli bangsa tersebut. Yang ketiga, adanya stereotip negatif yang muncul terhadap satu negara atau beberapa etnik tertentu yang diwariskan secara turun-temurun sehingga menciptakan citra atau image dari etnik tersebut selalu buruk. Dampak konflik etnik dalam bidang politik.
politik. Terancamnya stabilitas keamanan negara dikarenakan konflik etnik tentunya sangat berpotensi mengancam stabilitas keamanan suatu negara. Dampak dalam bidang ekonomi. Dampak konflik etnik dalam bidang ekonomi sangatlah besar, terutama dalam hal materi seperti pembiayaan. Dampak dalam bidang sosial. Meletusnya konflik etnik sekaligus menandai putusnya hubungan kekerabatan yang terjalin di antara etnik yang bertikai. Lalu kesimpulan dari materi kali ini yaitu rasa nasionalisme harus hadir pada posisi yang seimbang, dalam artian bahwa mencintai bangsa sendiri dan tetap harus menghargai setiap perbedaan yang ada. Rasa nasionalisme seharusnya pada era globalisasi saat ini semakin digencarkan demi mempertahankan kesatuan bangsa. Sementara itu, konflik etnik tidak perlu terjadi lagi, karena ketika antar kelompok bisa saling menumbuhkan rasa dan sikap toleransi yang tinggi, maka perbedaan-perbedaan yang ada bisa saling melengkapi sehingga bangsanya dapat semakin diperkaya oleh berbagai keberagaman. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.